Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reta Novnita Ovi Miranda dengan NIM 192210101001 dari kelas A Fakultas Farmasi Universitas Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil resum dari mata kuliah tamu metodologi penelitian yang berjudul Systematic Review and Overview yang telah dibawakan oleh Profesor Bisma Murty. Apakah yang dimaksud dengan meta-analisis itu? Definisi dari meta-analisis adalah desain studi epidemiologi yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dan mensintesis hasil-hasil estimasi secara kuantitatif sehingga dapat menjawab masalah penelitian yang sama dan bisa digabungkan. Apa sih perbedaan dari systematic review meta-analisis? Perbedaan dari systematic review dan meta-analisis yaitu yang pertama definisi dari systematic review atau kajian sistematis, yaitu yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset yang tersedia sehingga dapat menggunakan metode sistematis yang jelas untuk memperoleh jawaban-jawaban dari penelitian tertentu. Yang kedua, definisi dari meta-analisis adalah systematic review yang disertai dengan proses statistik untuk menganalisis dan mensintesis hasil-hasil dari sejumlah studi yang serupa. Apa sih kelebihan dari meta-analisis itu? Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari interferensi di antara semua desain studi. Yang kedua, dapat memperluas kemampuan penerapan bukti. Yang ketiga, dapat memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik. Yang keempat, dapat mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi dari hasil studi primer. Yang kelima, mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, dan meningkatkan kuasa statistik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan fasilitas internal. Apa sih yang dimaksud dengan fasilitas internal dan fasilitas eksternal? Yaitu yang pertama, fasilitas internal adalah kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi, sasaran baik tentang hubungan maupun efek riset yang bernilai ilmiah, minimal harus menunjukkan fasilitas internal. Sedangkan fasilitas eksternal adalah kebenaran kesimpulan suatu studi untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi eksternal, baik tentang hubungan maupun efek dari suatu variabel. Manfaat riset akan lebih luas jika menunjukkan fasilitas eksternal. Mengapa sih meta-analisis dapat memberikan fasilitas internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan studi primer itu? Alasannya yaitu yang pertama, melakukan pencarian secara sistematis untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan. Yang kedua, screening yang ketat terhadap artikel studi primer. Yang ketiga, melakukan pembatasan. Yang keempat, menyingkirkan duplikasi studi primer. Yang kelima, menilai kritisi berbagai studi primer. Yang terakhir adalah melakukan sintesis hasil-hasil studi primer dan mengkajikannya dalam secara sistematis. Apakah meta-analisis itu harus homogen? Jawabannya adalah iya, dikarenakan ada beberapa prinsip di mana beberapa hal tidak boleh dicampur adukan dalam suatu studi primer ataupun studi primer lainnya. Kesamaan tersebut merupakan prinsip untuk meningkatkan fasilitas internal. Hal-hal yang harus sama dalam meta-analisis yaitu mencakupi yang pertama, masalah penelitian, yang kedua, populasi studi yang terkait tentang umur dan jenis kelamin sehingga dapat meningkatkan fasilitas internal. Yang ketiga, interferensi atau paparan, dikarenakan definisi operasional harus sama atau semirip mungkin. Dan yang keempat, merupakan pembanding atau tidak terpapar jika dibandingkan dengan placebo atau terapi standar. Dan yang terakhir adalah cara analisis statistik. Hasil analisis yang berupa bivirat tidak boleh dicampurkan dengan multivirat.
Kemudian jawaban dari meta-analisis apakah harus homogen? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan meta-analisis tidak harus homogen dalam beberapa aspek. Heterogenitas memberikan nilai tambah, dikarenakan tujuan dari meta-analisis tidak hanya meningkatkan fasilitas internal. Hal apa sih yang tidak harus sama dengan meta-analisis itu? Yaitu yang terkait tentang lokasi penelitian, besar sampel, populasi, instrumen pengukur variabel, dan variabel lainnya yang tidak ada hubungannya dengan variabel hasil. Bagaimana sih cara mengatasi heterogenitas itu? Yaitu caranya dapat dilakukan dengan yang pertama, penyaringan atau screening, kriteria dari inklusi dan eksklusi. Dan yang kedua dapat dilakukan dengan penilaian kualitas studi. Yang ketiga dapat dilakukan dengan analisis terpisah atau analisis kelompok. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan metagenerasi. Ada berapa langkah sih untuk melakukan meta-analisis itu? Terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, dapat mengidentifikasi artikel. Yang ketiga, nilai kualitas studi. Yang keempat, analisis data dan ringkasan bukti. Dan yang terakhir adalah interpretasi temuan. Apa sih definisi dari heterogenitas dalam meta-analisis? Heterogenitas adalah variasi data dalam masing-masing studi ataupun antar studi primer. Kebalikannya dari heterogenitas adalah homogenitas. Apa sih pengertian dari random effect model? Random effect model adalah model analisis data yang mengasumsikan terdapat beberapa efek size yang benar dan berbeda dari satu studi ke studi primer lainnya. Apa sih definisi dari subgroup analisis atau analisis kelompok? Adalah menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok-kelompok, biasanya bertujuan untuk membuat perbandingan antara kelompok. Ya, sekian presentasi hasil resume dari mata kuliah metodologi yang berjudul Systematic and Overview. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.